Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa salatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu Dr. Hervin Yogi Pradikta MHI selaku mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Saya di sini akan menjelaskan PPT kelompok 9 yang berjudul Hukum Islam dan Perubahan Sosial. Pengertian hukum Islam. Sesungguhnya termasuk hukum Islam tidaklah dijumpai dalam Al-Quran. Terminologinya yang seiring dinukilkan sebagai pedoman kata dari hukum Islam adalah al-fiqh, al-syariah atau al-asyara' dan al-hukum. Pengertian hukum Islam selanjutnya diartikan sebagai syariat Islam, yaitu menurut Hasbi As-Siddiqi memberikan definisi hukum Islam sebagai koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menetapkan syariat atas kebutuhan masyarakat. M. Thahir Azhari berpandangan bahwa hukum Islam memiliki 5 sifat dasar, yaitu pertama berdimensional, kedua adil, ketiga individualitas dan kemasyarakatan, keempat komprehensif, kelima dinamis. Sifat dasar tersebut memperlihatkan betapa sesungguhnya hakikat hukum Islam. Yang kedua ada pengertian perubahan sosial. Selo Sumarjan merumuskan bahwasannya perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Kingsley Davis seperti dikutip oleh Surjono Sukanto berpendapat bahwa perubahan sosial adalah perubahan dalam struktur masyarakat. Perubahan memiliki aspek yang luas, termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan nilai, norma, tingkah laku, organisasi sosial, lapisan sosial, kekuasaan, wewenang, dan interaksi sosial. Perubahan sosial itu sendiri mencakup nilai-nilai yang bersifat material maupun budaya tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan yang konstruktif dan dapat pula berupa perubahan yang destruktif, seperti bangun dan tumbuhnya suatu masyarakat dan kemakmuran manusia, dan kemudian mundur dan hancurnya masyarakat dan kemakmuran tersebut. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial adalah perubahan cara hidup suatu masyarakat tentang sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai serta sikap yang disebabkan perubahan kondisi geografis, kebudayaan, ideologi, atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Yang ketiga, kita membahas karakteristik hukum Islam dalam perubahan sosial. Suatu perubahan sosial lebih mudah terjadi jika suatu kelompok masyarakat sering melakukan kontak dengan kelompok masyarakat lainnya. Sedangkan perubahan sosial akan sulit terjadi jika masyarakat bersikap mengagungkan masa lalu, adanya kepentingan yang tertanam kuat, prasangka buruk terhadap hal-hal baru atau hambatan ideologi tertentu. Tanpa adanya upaya pembaruan dan perubahan, hukum Islam akan menimbulkan kesulitan dalam memasyarakatkan hukum Islam khususnya dan ajaran Islam pada umumnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa sumber-sumber hukum normatif tekstual sangatlah terbatas jumlahnya, sementara kasus-kasus baru di bidang hukum banyak bermunculan di tengah-tengah masyarakat dan tidak terbatas jumlahnya. Kaitannya dengan hal ini, Ibnu Rushd mengatakan bahwa persoalan-persoalan kehidupan masyarakat tidak terbatas jumlahnya, sementara jumlah nas baik Al-Quran dan Sunnah jumlahnya terbatas. Pentingnya memperlihatkan perubahan-perubahan sosial ini juga membawa para ulama
untuk mempertimbangkan secara serius apa yang dalam ilmu usul fiqh disebut dengan urf sebagai sumber hukum pendukung dalam menetapkan suatu hukum. Urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi adalah sesuatu yang tidak asing bagi masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.